Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang sama, channel Fatan Budi Manuk. Di sini kita akan membahas tentang perawatan lovebird, settingan, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan karakter dari masing-masing atau tahapan fase menuju ke konslet. Setelah dia keluar karakter, lalu dia akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu dia keluar karakter, lanjut dia mau ngekek. Ini yang disebut dengan karakter menuju ke konslet. Jadi ini bahan yang sudah punya bakat, tinggal kita lanjutkan. Kalau memang rezeki, dia akan menjadi rezeki kita, yaitu menjadi lovebird konslet, asalkan kita tahu perawatannya. Lalu setelah tahapan di karakter terus ngekek, di sini dia akan naik menuju ke karakter itu. Ketika kita lanjutkan, karakter ini akan semakin keluar. Jadi ketika pagi mungkin dia akan bunyi, walaupun tidak rapat, dia bunyi yang biasanya 5 kali bisa jadi 10 kali. Terus siangnya dia bunyi lagi, biasanya 5 kali bisa dia 8 atau 10 kali atau bahkan lebih. Ini berarti karakternya sudah bagus, bisa durasinya semakin bertambah, dan ini bagus. Dan ada juga yang ketika setelah karakter itu, setelah karakter lanjut ngekek itu, dia jadi jarang bunyi juga ada. Ini karena kita mungkin keliru dalam memberikan rawatan, jadi mungkin terlalu kenceng dalam pakan. Burung yang sudah keluar karakter lanjut ngekek, dia masih kita kasih pakan kenceng, dia malah semakin tidur. Dia hanya ngeriwik, dia hanya telisik, merapikan bulu, terus tidur, merapikan bulu, terus tidur. Ini berarti perawatan kita yang keliru. Bisa kita kurangi pakannya kalau memang itu dia terlalu kenceng pakannya, atau mungkin kita kurangi jemurnya, mungkin dia sudah tidak suka dijemur, bisa jadi. Atau mungkin karena ekstra fooding yang berlebihan, biasanya jagung gitu. Artinya misalkan dia hariannya 1 potong jagung, tapi semakin kesini dia malah semakin tidur, bisa kita stop jagungnya, atau mungkin 1 minggu cukup 2 kali atau 1 kali. Itu agar dia akan semakin keluar karakternya. Dan fase-fase di sini biasanya orang akan putus asa di sini. Ketika burungnya sudah keluar karakter lanjut ngekek, setelah dilanjutkan dengan settingan yang sama, dengan perawatan yang sama, dia malah semakin tidur. Dia semakin tidak bunyi, dia sangat malas untuk bunyi. Dia jadi hariannya ketika kita keluarkan, dia cuma merapikan bulu, dia cuma ngeriwik, bunyi ngekek paling cuma sekali, setelah itu tidur atau tenisik, merapikan bulu. Ini kadang-kadang orang keliru dalam memberikan perawatan. Jadi kalau sudah seperti itu, kita turunkan pakannya. Kalau misalkan dia masih pakan kenceng, kita turunkan. Kalau misalkan dia sudah millet putih kok masih tidur, berarti mungkin faktor jemur, atau mungkin faktor mandi, atau mungkin faktor dari extra fooding jagung tersebut. Jadi kita harus memahami betul apa yang diinginkan lovebird agar dia selalu tampil maksimal dan selalu gacor. Fase di sini kita harus pertahankan. Ketika karakter itu lanjut ngekek,
Pokok selama 3-5 menit tanpa putus, artinya dia jeda rapet, karakter lanjut ngekek, karakter lanjut ngekek. Di situ terus sampai 5 menit, berarti itu sudah masuk ke fase di mana dia sudah mengeluarkan dobelan. Dan disinilah baru burung bisa dijodohkan. Jadi memang tahapannya sangat panjang. Makanya lovebird konslet itu harganya bisa ratusan juta, karena memang fasenya memang panjang sekali. Dan sampai di sini pun, sampai keluar dobelan pun belum bisa memastikan apakah burungmu itu bisa konslet atau tidak. Jadi di fase ini juga tidak jaminan burungmu bisa konslet, tapi 90% burung yang sudah keluar dobelan itu bisa dijadikan konslet. Itu kalau menurut saya. Jadi setelah di fase ini, kalian lanjutnya seperti apa? Di fase yang sudah dobelan ini, kita baru bisa mulai menjodohkan. Di fase ini pun penjodohan pun harus hati-hati. Jangan sampai burungmu baru keluar karakter lanjut ngekek, keluar karakter lanjut ngekek, sudah dijodohkan. Ini yang banyak sekali orang tidak sabar menunggu keluarnya dobelan. Dia sudah tidak sabar, menurutnya itu mereka sudah gacor, sudah keluar dobelan, padahal itu belum. Dengan tergesa-gesa mereka menjodohkan karena ingin sekali punya lovebird yang sudah bisa konslet, atau ingin sekali mencetak lovebird konslet. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi, kerja keras, dan tentunya berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi kemudahan dalam mencetak lovebird konslet. Sampai di penjodohan pun nanti jangan terburu-buru kita masukkan kandang kotak, apalagi dikasih glodok, jangan dulu. Kita masukkan dulu di sangkar bulat tanpa ada glodok. Jadi kita masukkan sangkar bulat dengan betinanya, itu pun pagi kita pisah, kita cabut, kita rawat seperti biasa, seperti pada saat kita single. Setelah itu sore atau malam hari kita masukkan lagi dengan betinanya. Itu seperti itu. Dan nanti kalau ketika gantangan sudah buka, itu bisa kita gantang. Kita gantang pun masih kita bawa di sangkar kapsul. Nanti ketika kita rajin gantang, kita rajin bawa pergi gacoan kita, di sana dia akan mulai keluar sendiri minornya. Jadi di sini mulai keluar minor. Suara minor itu akan semakin jelas. Ketika minornya itu sudah jelas sekali, kita gantang dia jalan, kita gantang dia jalan, kita mulai pindah ke sangkar kotak. Setelah kita kasih sangkar kotak, bisa kita kasih glodok. Di sana pun kita masih rawatannya pagi kita pisah, sore atau malam kita masukkan lagi. Seperti itu terus. Setelah di kandang kotak dikasih glodok, dia pun kadang-kadang nanti akan macet karena dia mulai birahi kawinnya itu keluar, birahi untuk melakukan reproduksi itu keluar. Di sana kita jangan panik, kita tetap tenang, kita ikuti rawatan yang sama, artinya pagi kita pisah, sore malam kita masukkan. Di sini jangan kita kasih sarang dulu. Jadi glodoknya kita biarkan terbuka dulu, jangan dikasih kayu untuk dia bersarang. Jadi biarkan glodoknya terbuka agar birahi kawinnya itu tetap kurang dari biasanya. Jadi biarkan dia memang kita stabilkan dulu birahi bunyinya dulu. Jadi kalau memang dia sudah birahinya sudah ngunci di kandang glodok, dia sudah mulai bunyi sendiri, memanggil-manggil betinanya, nanti ketika betinanya keluar dia tetap bunyi, dia tetap ngekek, berarti bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya
Glodoknya bisa kita tutup, bisa kita kasih sarang. Dan disinilah mulai penguncian dari labet konslet. Setelah dia nanti bertelur, bisa kita ambil telurnya ketika telur itu sudah keluar semua. Dan biasanya semakin kesini labet itu akan semakin bagus performanya ketika telur itu sudah diambil. Kalau bisa labet konslet itu jangan sampai dia itu melolok anakan. Kalau bisa nelor, telurnya habis semua, kita buang atau kita babukan ke labet yang lain, karena labet konslet pun bisa macet gara-gara nanti dia akan melolok. Banyak terjadi labet-labet nasional dia itu macet gara-gara dia melolok anakan. Dan kiranya itu dulu dari kami. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ataupun di WhatsApp saya, di deskripsi sudah ada. Dan di sini sekali lagi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini kita belajar bersama, kita sharing tentang perawatan maupun settingan. Kalaupun ada yang salah mohon dimaafkan, karena saya sifatnya hanya manusia biasa yang tempatnya salah dan lupa. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.